Shalom anak-anak kelas 7, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semua ada dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Mister akan menjelaskan tentang aktivitas atletik. Namun, sebelum Mister menjelaskan tentang atletik, Mister ingin bertanya, apakah semua sudah mengerjakan tugas-tugas UTS yang kemarin? Apakah semua sudah menyelesaikan mengerjakan tugas-tugasnya? Khususnya untuk tugas-tugas praktek yang Mister minta anak-anak kerjakan. Ya, jadi buatlah video berdurasi 5 menit tentang permainan bulu tangkis. Ya, anak-anak bebas bermain bulu tangkis dengan siapa saja. Yang terpenting yang bermain itu adalah kalian. Ya, bermain selama 5 menit. Terus kirimkan ke WA grup SMP atau bisa juga langsung kirim melalui Japri ke Mr. Alex. Oke ya anak-anak, sekarang Mr. akan menjelaskan tentang atletik. Atletik merupakan cabang olahraga tertua karena gerakan-gerakan dalam atletik merupakan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu. Nah, atletik meliputi 1. Hakikat atletik, 2. Jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru. Nah, atletik adalah salah satu cabang olahraga yang diperlombakan atau yang dipertandingkan. Meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Organisasi olahraga atletik internasional baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912, yaitu saat Olimpiade kelima di Stockholm, di Swedia dengan nama International Amateur Athletic Federation, yang disingkat menjadi IAAF. Sejak saat itu, atletik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan pada tanggal 3 September 1950, di Indonesia berdiri PASI. PASI adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Itu adalah yang pertama. Dan berikut adalah tentang lari. Perlengkapan lari, sebelum kita berlari, kita harus mengetahui jenis-jenis lari apa saja. Yang pertama kita perhatikan adalah lintasan lari. Ya, nomor-nomor lari. Ada yang 100 meter, ada yang 200 meter, ada yang 400 meter, ada juga yang 800 meter, 1500 meter, ada juga 3000 meter, ada juga 5000, bahkan ada yang 10.000 meter. Ya. Nah, lintasan lari seperti pada di sebelah ini, gambar yang ada di samping saya ini, itu tertera nomor-nomor lari.
Ya, jadi startnya dari mana sampai kemana. Nah, nomor-nomor atletik cabang olahraga yang diperlombakan seperti pada bagian-bagian tertentu, ya, ada 2 bagian. Ada yang bagian cewek atau wanita, ada yang bagian pria atau laki-laki. Untuk cewek atau putri 3 km, 5 km, 10 km, dan 20 km untuk jalan cepat. Nah, sedangkan untuk putra, untuk jalan cepatnya adalah 10 km, 20 km, 30 km, dan 50 km. Nah, untuk yang kedua, lari. Yang putri ada 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter, ada juga maraton, dan 10.000 meter. Dan di samping itu ada lagi yang namanya estafet. Ya, estafet yang pertama adalah kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Ya, itu untuk putri. Nah, untuk yang putra, lari 100 meter, lari 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter, 10.000 meter. Dan juga ada maraton. Ya. Nah, di samping itu ada juga lari estafet. Ya, sama kayak putri. 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Untuk lempar. Ya, ini lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Putranya lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martir. Ya. Panca lomba. Ya, panca lomba, lari 100 meter gawang, tolak peluru, lompat tinggi. Itu untuk putri. Dan untuk putra, lompat tinggi, lompat jauh, lompat tinggi gala, dan lompat jangkit. Itu adalah atletik, ya, beberapa yang Mister sampaikan tentang atletik yang anak-anak harus pelajari sedikit demi sedikit supaya anak-anak bisa mengerti. Ya, sebelum kita melakukan lari, kita harus pahami nomor-nomor lari yang kita mau lakukan. Dan kita juga harus paham tentang lintasan larinya. Jadi dari mana kita start sampai di mana kita akan finish. Ya. Oke, ya, sekarang yang kedua, aktivitas perjalanan cepat. Yang pertama adalah aktivitas jalan cepat termasuk dalam cabang atletik. Selain nomor lari, lempar dan lompat ataupun juga loncat, sering kali kita mendengar atau melihat bahwa jalan cepat dalam kehidupan sehari-hari. Namun aktivitas jalan cepat cabang olahraga atletik ini tetap perlu dipelajari. Yang pertama adalah sejarah, ya, sejarah tentang jalan cepat. Pada olahraga jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan. Ya, jadi seperti jalan biasa tetapi kakinya dipercepat.
ya. Jalan cepat berbeda dengan berlari, ya. Kalau berlari kita melambungkan kaki, mengangkat kaki cepat-cepat, tetapi ini berjalan cepat. Berjalan seperti biasa namun kakinya dipercepat. Kaki berjalan cepat harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus selalu menginjak tanah. Ya, jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Ya, tidak boleh main-main, harus sungguh-sungguh untuk olahraga ini. Karena jika main-main maka efek sampingnya akan dirasakan oleh anak-anak sendiri pada saat nanti melakukan jalan cepat. Jadi setiap berolahraga tidak boleh bermain-main. Harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jalan cepat diadakan pada tahun 1867 di London. Pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade. Tahun 1976 tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan di Olimpiade. Akan tetapi pada Olimpiade tahun 1980 di Moskow, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Oke, jadi itu adalah sejarah dari jalan cepat. Sekarang yang kedua, perbedaan antara jalan cepat dan lari, ya. Nah, itu yang tadi Mister jelaskan. Sekarang Mister akan sampaikan lebih detail lagi. Jalan cepat. Pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak menginjak tanah. Ya. Kalau lari, bedanya lari adalah dalam gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau menyentuh atau menginjak tanah. Dalam gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau menyentuh, menginjak tanah. Nah, itu adalah perbedaan ya, perbedaan jalan cepat dan lari. Sekarang yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerak spesifik jalan cepat. Nah, ini adalah contoh-contoh jalan cepat ya. Gambar-gambar yang di samping ini adalah contoh-contoh jalan cepat. Jadi, jika anak-anak ingin mempelajari jalan cepat, maka anak-anak harus melihat contoh-contoh seperti di samping ini. Nah, banyak cara untuk belajar tentang jalan cepat. Seperti pada gambar-gambar di samping ini, anak-anak harus bisa pelajari, anak-anak bisa melihatnya supaya ketika nanti dicoba atau dilakukan, anak-anak tidak salah dalam berolahraga. Oke, anak-anak, Mister yakin, Mister berharap apa yang Mister sampaikan hari ini kepada anak-anak semua, anak-anak kelas 7 bisa mengerti dan bisa memahami apa yang Mister sampaikan hari ini. Ya, semoga ketika anak-anak melakukan olahraga ini
anak-anak melakukannya dengan baik, dengan benar, sehingga mendapatkan manfaat yang baik untuk tubuh anak-anak semua. Oke, itu yang Mister sampaikan hari ini, dan Mister berharap anak-anak tetap membaca buku Penjaskes yang anak-anak pegang di rumah, pelajari bukunya, sehingga anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang Mister sampaikan hari ini. Oke anak-anak, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.